Perkenalkan, nama saya Diva Felia Saputri dari kelas 2456B, program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan menganalisis salah satu pejabat Indonesia, yaitu Yasona Lawli. Analisis kali ini akan mencakup latar belakang singkat beliau, peran serta kontribusinya dalam pemerintahan, serta beberapa kebijakan penting yang pernah beliau jalankan. Yang pertama itu adalah latar belakang Yasona Lawli. Yasona Lawli ini sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran, dengan nama lainnya adalah Banggar DPR Republik Indonesia dan Komisi 13 DPR Republik Indonesia. Sebelumnya beliau ini pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM hingga Agustus 2004. Dan dari Yasona Lawli ini, perspektif nilai-nilai kepemimpinan Islamnya yaitu ada keadilan, amanah, akhlak dan etika, menjaga hak asasi, serta pelayanan untuk keadilan dan kemaslahatan umum. Kita lihat bagaimana aspek yang mendekati idealnya dan mana yang menjadi masalah atau kontroversinya. Yang kedua itu ada hal-hal positif, potensi nilai baik. Pendidikan dan latar belakang profesional, Yasona memiliki latar belakang hukum dan akademis, lulusan hukum, lalu lanjut ke S2 dan S3-nya di luar negeri, serta pernah menjadi dosen dan dekan. Dan ini menunjukkan jika diukur dari kapasitas dan keilmuannya, potensi untuk membuat kebijakan hukum yang rasional dan berlandaskan ilmu, bukan semata politis saja. Hal ini bisa modal penting dalam kepemimpinan yang adil dan memperhatikan aspek hukum dan HAM dengan baik. Jabatan strategisnya ini yaitu Menteri Hukum dan HAM dengan portofolio dalam bidang hukum, keadilan, dan HAM, memberinya kesempatan untuk membawa reformasi, memperbaiki sistem penegakan hukum, memperjuangkan hak asasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Upaya modernisasi birokrasinya, pelayanan publiknya yaitu di masa jabatannya, ada klaim bahwa kementerian di bawah Lawli menerima penghargaan atas dedikasi penegakan hukum, dan bahwa banyaknya satuan kerja di Kemenhum mendapatkan predikat zona integritas atau wilayah bebas korupsi wilayah atau WBK, memperlihatkan niat reformasi birokrasinya dan penataan sistem hukum. Pengalaman Yasona Lawli, pengalaman panjang beliau ini di legislatif dan pemerintahan. Lawli telah lama berkiprah dari mahasiswa atau aktivis, akademis, parlemen, hingga eksekutif. Pengalaman beragam ini bisa memberikan wawasan luas tentang masyarakat, hukum, politik, potensi untuk memahami kompleksitas permasalahan sosial dan membuat kebijakan yang idealnya, adil, dan bermanfaat baik bagi banyak orang. Dari sisi peluang dan potensinya, jika seorang pemimpin hendak menjalankan nilai Islamnya, keadilan, amanah, pelayanan untuk kemaslahatan rakyat, Yasona punya modal, pengetahuan, pengalaman, dan pola strateginya. Apa yang prinsip kepemimpinan Islamnya, apa yang sebaiknya dimiliki pemimpin, dan sebelum kita lebih dalam mengulas Yasona Lawli ini, pentingnya kita melihat dulu menurut literatur tentang kepemimpinan Islamnya
seorang pemimpin ideal seharusnya memiliki data karakteristik seperti kejujuran, amanah, keadilan, musyawarah, hikmah atau pelayanan kepada umat, serta fatonah dan keteladanannya. Pemimpin Islam tidak semata berkuasa, tetapi memikul amanah, berusaha menegakkan keadilan, melayani masyarakat, menjaga moral dan etika, serta mengambil keputusan dalam musyawarah dan kebijakannya. Kontroversi dan problematika yang terkait Yasona Lawli ini, ada beberapa rekaman jejak Yasona sering jadi sorotan publik dan ini menjadi bahan penting jika kita ukur menurut standar kepemimpinan Islamnya. Yang pertama, ada terseretnya dalam kasus penyidikan terkait dugaan suap dan korupsi. Baru-baru ini Yasona diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu. Yang ketiga, ada meski tidak otomatis berarti ia bersalah. Pencekalan dan pemeriksaan itu membuat publik bertanyakan integritasnya dan akuntabilitasnya. Terakhir, ada kebijakan dianggap memudahkan napi termasuk narapidana korupsi. Kontroversi atas pernyataan yaitu misalnya tuduhan penghinaan marga terhadap seseorang figur publik. Yasona sempat mengungkit tweetan di Twitter bahwa figur tersebut menghina marga Lawli, lalu menuntut agar dianggap penghinaan, namun pihak terkait membantah memiliki akun. Adapun perdebatan soal sikap terhadap warisan kekuasaan, legitimasi, dan keadilan historinya. Baru-baru ini Yasona dikritik ketika ikut mendorong usulan agar pahlawan untuk mantan Presiden Soeharto. Keputusan ini mendapatkan sorotan keras dari beberapa pihak. Dari perspektif kepemimpinan Islam, apakah tindakan semacam ini mencerminkan keadilan moral dan tanggung jawab terhadap sejarah, atau lebih pada politik nostalgianya? Ini mengundang pertanyaan etis dan integritasnya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kepemimpinan Yasona juga banyak menuai kontroversi dan kritik. Dari perspektif ideal kepemimpinan Islami, beberapa aspek ini menjadi sorotan serius. Isu HAM dan hukum yang kontroversial selama ini menjabat. Ada kritik bahwa kebijakan di bawah kementeriannya tidak berhasil menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM di masa lalu. Ini menyangkut aspek keadilan dan hak asasi, dua hal krusial dan kepemimpinan Islaminya. Kontroversi terkait kebijakan dan politik praktis, misalnya saat ini ia bersama tim pemerintah membantu merancang undang-undang dan regulasi yang menuai banyak kritik. Versi Undang-Undang KPK, RUU KUHP dengan pasal-pasal sensitif serta legalisasi perburuan terkait tertentu dalam konflik internal, banyak orang melihat ini sebagai upaya melemahkan check and balance dan membuka ruang potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dari sudut kepemimpinan Islami, ini problem karena Islam menekankan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi, termasuk kebebasan individu dalam koridor moral dan sosial. Isu integritas dan potensi konfliknya, nama Yasona dikaitkan dengan dugaan suap dan juga disebut dalam konteks monopoli
bisnis di lembaga pemasyarakatan. Hal ini sangat problematis kalau dilihat dari prinsip amanah dan kejujurannya, elemen mendasarkan dalam kepemimpinan Islaminya. Reputasi dan kepercayaan publik tersentuh karena kombinasinya kebijakan yang kontroversial, kritik dalam atas HAM, dan persoalan integritasnya. Banyak kalangan meragukan komitmennya terhadap keadilan moral. Ini mengurangi legitimasi sebagai pemimpin yang bisa dijadikan teladan yang dalam Islam dipandang sangat penting. Tantangan dan ketidakpastian dalam menilai dari perspektif Islaminya. Namun ada beberapa tantangan ketika kita menggunakan kacamata kepemimpinan Islami terhadap figur politik modern, konteks modern versus norma klasik. Prinsip kepemimpinan Islami diambil dari ajaran religius klasik, sedangkan pemerintahan modern melibatkan kompleksitas politiknya, hukum sekuler, pluralitas masyarakat, kadang nilai ideal sulit direalisasikan secara sempurna. Terus ada perbedaan interpretasi. Apa yang dianggap adil, amanah, atau melayani umat bisa berbeda antar kelompok, baik berdasarkan pandangan agama, politik, maupun sosialnya. Politik kompromi dan pragmatisme. Pemimpin sering diharuskan mengambil keputusan kompromis agar bisa menyatukan banyak kepentingan. Hal ini bisa dijadikan bertentangan atau dianggap bertentangan dengan nilai idealisasi Islaminya. Terakhir, ada kesimpulan. Mengapa analisis kepemimpinan Islam terhadap Yasona penting? Karena sebagai figur publik dan mantan penjabat tinggi, Yasona memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan hukum, HAM, dan politik di Indonesia. Maka evaluasi secara moral dan etis penting. Menggunakan prinsip kepemimpinan Islam sebagai lens membantu kita menilai bukan dari aspek hukum semata, tapi juga dari aspek moral, keadilan, pelayanan, dan tanggung jawab yang relevan, terutama jika kita berharap nilai Islam diwujudkan dalam kepemimpinan. Namun, kita harus menyadari keterbatasan kita. Ideal tidak selalu mudah diwujudkan di dunia nyata yang kompleks. Oleh karena itu, evaluasi harus seimbang, menghargai niat serta prestasi, tapi juga kritis terhadap kontroversi dan kelemahannya. Dan apakah Yasona bisa dianggap pemimpin Islam? Kalau definisi kepemimpinan Islam, kita fokus pada nilai-nilai universal seperti keadilan, amanah, moralitas,